Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Apa kabar? Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan bisa beribadah di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kita bersatu teduh sejenak, berdiam diri, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan, agar ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan. Mari kita bersatu teduh. Kita awali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur nomor 40 ayat yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mari kita angkat satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau tebus bangsa, genapi firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur jikalau kami boleh tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, dan hidup sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk tanah kami, tanah air kami, yang pada saat ini berulang tahun yang ke-75. Biarlah Tuhan, kami sebagai rakyat di Indonesia ini, kami sadar bahwa kami belum bersumbangsi banyak buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan, biarlah Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu. Biarlah Indonesia boleh Engkau jamah ya Tuhan, sehingga negara kami Indonesia boleh menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang berdampak. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah di seluruh rangkaian ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita masuk dalam rangkaian ibadah pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 38, ayat yang ke-5, ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-23. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatimu. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, aku juga datang kepada Yesus. Dia membebaskanku dan melepaskanku. Aku jadi baru. Kita nyanyikan sekali. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku.
aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami masih terus berdosa kepada Tuhan. Melalui mulut kami, melalui pikiran kami, dan hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap kami. Kiranya Tuhan berkenan sekali lagi mengampuni kami, dan Roh Kudus kiranya terus memperbaharui kami. Sehingga damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan itu kembali ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya setiap kami hari ini yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami dan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Lindawati Tanadi. Sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Indonesia Negaraku.
Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Kuserahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya bagi bangsa kita. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alatnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena dalam kasih-Mu kami bisa merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan lagi saat ini. Tolong kami ya Allah, agar baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Supaya kami tidak hanya dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nehemia pasal pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku
telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbahagialah orang yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih lagi suka melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita tentang dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini bertetangga, saudara-saudara. Yang satu bernama Jaya, yang satu lagi bernama Udin. Namun walaupun mereka bertetangga, saudara-saudara, tetapi Udin dan Jaya ini tidak pernah bisa akur, saudara-saudara. Ya, mereka tidak bisa rukun. Udin selalu merasa bahwa Jaya adalah saingannya. Jadi saudara-saudara ceritanya, kalau Jaya beli sepeda, maka Udin juga cepat-cepat pergi beli sepeda. Kemudian satu kali Jaya mengecat rumahnya dengan warna merah menyala. Saudara-saudara, kemudian Udin juga besok pagi cepat-cepat pergi ke toko bangunan, beli cat warna merah, langsung mengecat rumahnya dengan warna merah menyala pula, saudara-saudara. Lalu ketika dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, Jaya memasang satu spanduk, saudara-saudara, dengan tulisan yang begini, Indonesia tetap jaya. Saudara-saudara, ketika Udin melihat spanduknya Jaya, saudara-saudara, wah, hatinya panas. Ya, kemudian Udin langsung juga pergi ke percetakan. Dia juga mencetak satu spanduk yang lebih besar lagi dengan tulisan Indonesia tetap Udin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita ini hanyalah sebuah cerita lucu yang beredar di WhatsApp grup menjelang peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus begitu ya, saudara-saudara. Namun ketika saya baca cerita lucu ini, saudara-saudara, saya berpikir bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita sebenarnya tentu punya pengharapan yang sama, bukan? Kita punya pengharapan, kita ingin Indonesia tetap jaya. Kita ingin Indonesia terus maju, bukan mundur. Karena jika negara kita jaya, ketika negara kita maju, bukankah sebagai warga negara, sebagai penduduk bangsa ini, kita juga bisa hidup dengan baik dan makmur. Namun saudara-saudara, jika supaya negara kita bisa jaya, bisa makmur, bisa maju, bukankah perlu peran dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negaranya, tidak terkecuali orang-orang Kristen, bukan? Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dalam kitab Nehemia, saudara-saudara, saya mendapati bahwa sebagai orang yang percaya
percaya kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya juga menjadi warga negara yang baik, yang ikut melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya. Apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa dan negara kita, saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, belajar dari Nehemia. Paling sedikit ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, saudara, kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, saya percaya di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini adalah orang-orang, sebagian Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Paling tidak, saudara-saudara, kita sering berdoa untuk diri kita sendiri. Kita sering berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk studi anak-anak kita, berdoa untuk usaha pekerjaan kita, berdoa supaya kita terhindar dari COVID-19, berdoa supaya sembuh dari sakit, berdoa untuk banyak hal, saudara-saudara. Semua itu baik, saudara. Enggak salah, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara-saudara, di antara doa-doa kita, apakah kita ada ataukah kita pernah mendoakan bangsa dan negara kita? Apakah engkau dan saya juga mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita, mendoakan kesejahteraan rakyat di negara kita? Atau engkau dan aku enggak pernah peduli? Karena urusan negara kita pikir bukan urusan saya, bukan. Saya nggak suka politik kok. Saya nggak mau tahu tentang urusan bangsa dan negara. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, bagaimana dengan Nehemia? Saudara, Nehemia adalah seorang Yahudi yang hidup di pembuangan. Pada tahun ke-20 pemerintahan Artasastra yang pertama atau sekitar tahun 445 sebelum Masehi, waktu itu saudara-saudara Nehemia menduduki jabatan sebagai seorang pejabat, begitu tepatnya sebagai seorang juru minuman raja. Ya. Jabatan ini adalah jabatan yang tinggi, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang menduduki jabatan sebagai juru minuman raja adalah orang yang dipercaya oleh raja. Sebab tugas mereka adalah mencoba minuman yang akan diminum oleh raja. Apakah minuman tersebut beracun atau tidak. Jadi jabatan itu merupakan satu jabatan yang bisa menentukan hidup matinya seorang raja, saudara-saudara. Dikisahkan dalam pasal pertama ayat 1 dan 2, saudara-saudara, salah seorang dari saudara-saudaranya Nehemia yang bernama Hanani datang dari Yehuda. Mereka datang ke Persia menemui Nehemia. Kemudian pada saat itu Nehemia pun menanyakan kabar tentang saudara-saudaranya yang ada di Yehuda. Orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi yang terluput, orang-orang Yahudi yang tidak ikut di dalam penawanan, yang tidak ikut dibawa ke pembuangan, saudara-saudara. Lalu Hanani dan beberapa orang saudara-saudara itu bercerita tentang keadaan orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem pada waktu itu kepada Nehemia. Ternyata saudara-saudara mereka ada di dalam kesukaran yang besar. Mereka ada di dalam kehidupan yang tercela. Kemudian diceritakan bahwa tembok Yerusalem itu juga telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang daripada tembok Yerusalem itu pintu gerbangnya telah terbakar habis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa reaksi Nehemia ketika dia mendapat kabar itu, saudara? Mari kita baca Nehemia pasal pertama, ayat yang keempat, saudara. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ternyata Bapak Ibu,
setelah mendapat kabar tentang bangsanya, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, Nehemia itu saudara dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa kepada Allah semesta langit, saudara. Dikatakan di sana di pasal pertama ayat yang ke-6 bahwa Nehemia memanjatkan doanya itu saudara siang dan malam. Itu artinya apa saudara-saudara? Itu artinya dia nggak berhenti berdoa. Itu artinya apa? Artinya dia terus-menerus mendoakan bangsanya saudara-saudara. Dikatakan bahwa Nehemia juga memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosanya, dosa keluarganya, dan dosa bangsanya. Dia memohon pemulihan untuk bangsanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Ketika kita mendapat berita misalnya ya, baik dari televisi, dari media sosial dan lain-lain, saudara-saudara, tentang kondisi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Ketika kita tahu negara kita ada dalam keadaan sulit, pandemi COVID memakan banyak korban jiwa. Yang positif COVID saat ini hampir setiap hari bertambah rata-rata 2.000-an. Saudara, ekonomi Indonesia juga kena dampak. Pemerintah sedang berjuang keras untuk mengatasi agar penyebaran virus corona bisa berhenti segera. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berjuang agar dampak ekonomi akibat pembatasan sebelumnya, akibat pandemi ini kemudian dapat pulih kembali seperti semula. Saudara, bagaimana reaksi kita ketika kita dapat berita-berita seperti ini? Apakah kita seperti Nehemia? Kita mendoakan saudara sebangsa kita yang sedang menderita. Kita mendoakan mereka yang berduka karena keluarganya meninggal. Kita mendoakan mereka yang sedang ada di ruang isolasi. Kita mendoakan untuk para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, baik dokter, perawat, staf, ataupun petugas-petugas kebersihan. Saudara-saudara, apakah kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan menjaga mereka juga? Apakah kita mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin kita, supaya mereka juga diberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka diberikan ketegasan, kemampuan untuk dapat mengatasi masalah-masalah akibat COVID ini dengan baik. Juga masalah-masalah negara lainnya yang begitu kompleks. Saudara-saudara, adakah kita mendoakan mereka seperti Nehemia yang menangis, berpuasa, dan mendoakan bangsanya siang dan malam? Atau saudara-saudara kita hanya pintar kritik ini dan kritik itu, tetapi kita tidak mau dan kita tidak pernah mendoakan bangsa dan negara kita. Mari saudara-saudara kita belajar dari Nehemia. Kita bawa bangsa kita, bangsa Indonesia ini di dalam doa kita kepada Allah Bapa kita yang di sorga. Saudara-saudara, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita agar negara kita, baik pemimpinnya, baik rakyatnya, semua sehat jiwa raganya. Negara kita boleh jaya, negara kita boleh makmur, negara kita boleh sejahtera. Amin, saudara-saudara. Berdoalah bagi negerimu. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, apakah yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara kita? Hal yang kedua, saudara-saudara, mari kita ikut ambil bagian dalam pemulihan bangsa dan negara. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, oke lah kalau cuma berdoa, ada kok saya ada berdoa untuk bangsa dan negara, enggak masalah. Toh ketika ada ibadah konvensional atau pada saat ini ibadah online, di dalam persekutuan doa kita sering mendoakan
bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, di sini saya ingin mengatakan bahwa berdoa adalah satu hal, kemudian ikut ambil bagian dalam pemulihan bangsa dan negara itu juga satu hal yang berbeda lagi. Tetapi yang di sini saya mau katakan bahwa Nehemia itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dia tidak hanya berdoa bagi bangsanya, tetapi setelah dia mendoakan bangsanya, dia terus dengan meminta pertolongan Tuhan juga, dia ikut ambil bagian dalam pemulihan bangsanya. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan Nehemia pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-8, kita melihat bahwa usaha Nehemia memulihkan, ada usaha Nehemia untuk memulihkan bangsanya yang sedang susah, saudara. Ketika satu kali dia sedang bertugas melayani raja pada waktu itu, saudara, Nehemia wajahnya kelihatan sedih begitu. Kemudian raja bertanya ada masalah apa yang membuat dia sedih seperti itu. Kemudian Nehemia pun menceritakan bahwa dia sedih karena negeri tempat dia berasal tempat dia berasal yaitu Yehuda sudah hancur. Lalu raja bertanya apa yang diinginkan oleh Nehemia. Saudara mendengar itu, Nehemia yang sangat mengandalkan Tuhan cepat-cepat berdoa dulu. Setelah berdoa, saudara-saudara, dia menjawab pertanyaan raja pada waktu itu. Ya, saudara-saudara, Nehemia katakan di pasal 2 ayat yang kelima, saudara-saudara. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Wow, saudara-saudara, di sini saya perhatikan bahwa Nehemia itu berani sekali. Bisa-bisanya dia minta Raja Persia yang mengutus dia untuk membangun kembali kotanya, saudara-saudara. Satu tindakan yang punya resiko yang sangat besar. Kalau rajanya nggak setuju, saudara-saudara, bisa-bisa Nehemia akan dihukum mati, ya kan? Karena dianggap memberontak begitu. Apalagi dianggap juga kok dia sok-sokan mengatur raja begitu ya, saudara. Apalagi dia adalah sebenarnya orang tawanan yang dipekerjakan menjadi pejabat begitu di Persia. Tetapi bagaimana sikap raja, saudara, terhadap permintaan Nehemia tersebut? Kita perhatikan pasal 2 ayat ke-8b. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Wow, saudara-saudara, Raja Persia mengabulkan permintaan Nehemia. Kok bisa, saudara-saudara? Kita baca lagi kelanjutan Nehemia pasal 2 ayat 8b ini. Perhatikan, saudara-saudara. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara-saudara, Allah sendiri yang melindungi dan memberkati usaha yang dilakukan oleh Nehemia untuk memulihkan kotanya. Saudara-saudara, sehingga sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, namun jika kita membaca kitab Nehemia secara keseluruhan, saudara, kita tahu bahwa akhirnya Nehemia bersama timnya dapat menyelesaikan, membangun kembali tembok Yerusalem dalam 52 hari. Dalam Nehemia 6 ayat yang ke-15. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya pikir-pikir kenapa sih Nehemia ini cari kerjaan gitu ya, ngurusin kotanya yang udah hancur gitu. Bukankah pada saat itu sebenarnya Nehemia sudah hidup tenang di negeri Persia, sudah jadi pejabat dengan jabatan yang tinggi begitu. Untuk apa sih dia repot mikirin saudara-saudaranya yang ada, saudara sebangsa dan negaranya yang masih ada di Yehuda? Toh nggak ada untungnya buat dia begitu. Tetapi saudara-saudara, saya melihat di sini ada rasa nasionalisme yang tinggi, rasa ikut memiliki bangsa dan negaranya, rasa empati terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya. Itulah yang membuat Nehemia mau kembali ke Yehuda dan ikut dalam membangun kembali bangsa dan negaranya yang sudah hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kemarin saya membaca sebuah kisah
tentang seseorang yang waktu itu dituliskan bernama Andi, saudara, seorang petugas kebersihan yang bekerja pagi, siang, dan malam di ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Tugasnya adalah saudara-saudara dia menyapu, mengepel, buang sampah, kemudian membersihkan kamar mandi, membersihkan face sheet, membersihkan sepatu-sepatu boot, begitu ya. Kemudian antar baju-baju pasien, begitu saudara-saudara. Dan setiap hari dia bekerja, dia masuk bekerja dengan resiko yang sangat tinggi sekali, saudara-saudara. Satu hari dikatakan dia tidak bisa bekerja. Lalu ketika dia tidak bisa masuk karena sakit, saudara-saudara, wah, sampah menumpuk sekali, kemudian kamar mandi juga menjadi kotor dan bau begitu. Saudara-saudara, di sini saya melihat bahwa Andi, saudara-saudara, dalam tulisan ini dikatakan bahwa Andi telah menjadi pahlawan tanpa dia sadari. Pahlawan bagi banyak orang-orang yang saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya yang sedang sakit dan sedang diisolasi. Saudara-saudara, dia melakukan hal yang berguna di masa pandemi ini untuk saudara-saudara sebangsanya. Saudara, saya juga mengingat tentang Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus melihat banyak orang yang lapar, yang sakit, yang terlantar, orang-orang yang diabaikan. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus timbul belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus memberi makan orang-orang yang kelaparan. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan Tuhan Yesus memulihkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari, rasa empati, rasa ikut merasakan kesusahan orang lain menggerakkan Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan engkau dan saya? Sebagai orang Kristen, apakah kita juga seperti Tuhan Yesus? Memiliki empati kepada saudara-saudara kita sebangsa yang sedang susah. Memiliki empati terhadap kesusahan negara kita. Empati kepada pemimpin-pemimpin negara kita. Sehingga kita mau ikut membantu memulihkan keadaan bangsa kita. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak, saudara-saudara, tapi paling tidak kita bisa berkontribusi untuk apa yang kita bisa lakukan, bukan? Saudara-saudara, apa yang sudah engkau dan aku lakukan untuk bangsa dan negara kita, saudara-saudara? Apakah kita membayar pajak dengan benar? Atau masih ada tipu-tipunya? Apakah kita taat akan peraturan lalu lintas? Atau justru kita sering melanggar peraturan lalu lintas? Saudara-saudara, apakah kita sering suka ngomel, kita bilangnya begini, negara kita kotor, tidak bersih seperti negara yang lain? Saudara, pertanyaannya, apakah kita sendiri suka buang sampah sembarangan? Saudara, apakah kita mentaati protokol kesehatan dari pemerintah? Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kumpul-kumpul dulu kalau untuk hal-hal yang tidak penting, saudara-saudara. Saudara, jika kita berempati terhadap saudara-saudara kita sebangsa, maka seharusnya kita taat akan protokol-protokol itu. Supaya kita tidak tertular dan kemudian kita menularkan penyakit kepada orang lain. Bapak, Ibu, itu juga salah satu cara kita membantu pemulihan negara kita. Saudara-saudara, ada sebuah quotes dari Presiden Amerika Serikat yang ke-35, John F. Kennedy, yang bunyinya begini, saudara-saudara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada
kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang bisa engkau berikan kepada negaramu. Saudara, apa yang sudah engkau berikan untuk bangsa dan negara kita? Biarlah ini menjadi perenungan kita dan mendorong kita untuk mendoakan dan ikut ambil bagian dalam pemulihan negara kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang juga mengasihi bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh mendoakan bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh boleh ikut ambil bagian. Melalui kehidupan kami, kami membantu negara kami, pemulihan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita akan responi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Cara memberikan persembahan dapat dengan dua cara. Yang pertama via transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 0017299577 atas nama Gereja Kristus Yesus. Yang kedua dengan menyisikan uang persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti saat kita sudah ibadah konvensional, amplop-amplop tersebut boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam persembahan, kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Seharusnya kita bersyukur kita bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus mencintai negara ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh introspeksi diri kami. Biarlah kami boleh memberikan sumbangsi yang besar buat bangsa dan negara kami ini. Terutama di dalam kerohanian ya Tuhan. Biarlah Indonesia boleh semakin mengenal Tuhan. Biarlah semua orang di Indonesia ini boleh diselamatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk mengembangkan kerajaan Allah, terlebih khusus di kota Jambi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terlebih-lebih lagi kami mau memberikan tubuh jiwa raga kami. Biarlah Tuhan memakai kami untuk dapat mengabarkan Injil kepada setiap orang di kota Jambi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya adalah warta, dipersilakan kepada John Taulinda. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali, puji Tuhan, saudara-saudara, kita hari ini kembali bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online ya. Di sini saya dengan hangat menyambut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik jemaat GKY Jambi, kemudian atau simpatisan atau juga Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama sekali ikut kebaktian online di GKY Jambi. Bapak Ibu, kiranya Tuhan Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu semua dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan terus setia di dalam mengiringi Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, di sini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua bahwa setiap hari Rabu pukul 18.30 kita ada persekutuan doa dengan mengikuti live streaming dari channel GKY Mangga Besar Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat menyediakan waktu dan berdoa bersama-sama dengan kami. Ya Bapak Ibu, kemudian di sini saya juga mau menyampaikan bahwa saat ini GKY Jambi masih mengadakan ibadah secara online untuk kita mengikuti live streaming dari GKY Mangga Besar maupun melalui channel YouTube GKY Jambi. Ya Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita juga sedang mempersiapkan untuk reopening ibadah kembali secara konvensional. Tetapi tentu di masa-masa seperti ini kita tidak bisa buru-buru, kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik dan dengan sangat hati-hati sekali. Kami berharap Bapak Ibu juga boleh mendukung terus di dalam doa, kiranya Allah menolong supaya situasi pandemi ini segera berakhir dan memungkinkan untuk kita kembali dapat beribadah kembali secara konvensional di masa new normal ini nanti. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, demikian pengumuman saya sampai di sini. Di sini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya akan membacakan ayat pengutusan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diambil dari Markus 12 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, karyanya yang esa, bangsa
Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami yang Maha Agung, untuk berkat karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami berupa tanah air yang indah dan baik, bangsa dan negara yang aman di mana kami boleh hidup dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa dan negara kami, terus menolong pemimpin-pemimpin negara kami untuk dapat memimpin negara kami dengan baik. Kiranya Tuhan terus menolong supaya negara kami terus dalam keadaan adil, makmur, aman, dan sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua saat ini, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.